Menolong, jangankan dari kita Bapak Ibu, nabi-nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa Bapak Ibu, semua nabi dan rasul minta tolong pada beliau baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, mumpung kita masih diberi nafas Bapak Ibu, mumpung kita masih di dunia, mari kita perbaiki, kita terapkan ilmu ini Bapak Ibu yang saya hormati. Ilmu inilah yang akan mendirikan kita nanti selamatnya dan Allah Rasulullah SAW, pertanggung jawab yang sangat besar Bapak Ibu yang saya hormati. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. Seorang nabi yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaknya bernama Kanan Bapak Ibu yang saya hormati. Seorang nabi, anaknya nanti minta tanggung jawab Bapak Ibu. Dia mau disetop oleh malaikat Allah. Ya Allah, anaknya minta tanggung jawab bapaknya ini ya Allah. Itu nabi Bapak Ibu yang saya hormati, disetop tidak bisa masuk surga. Apalagi kita nanti Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan bertanggung jawabkan semua perbuatan kita hadirin. Semua perbuatan kezaliman kita, pengkhianatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengkhianatan kita yang terbesar adalah pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu yang saya hormati, melalui mujahadah malam hari ini, kerahkan semua tangismu hingga merontokkan dosa dan dolim kita, hingga Allah mengangkat derajat kebatinan kita Bapak Ibu yang saya hormati. Kerahkan semua tangismu, kerahkan semua apa yang dalam hati pertobatan nasuhamu. Tidak akan kembali saya bergelimang dalam dosa dan dolim. Tidak akan kembali saya berlumuran dosa dan dolim ya Allah. Mohon taufik hidayah melalui baginda Rasulullah SAW, melalui barokahnya beliau Ghausul Zaman. Malam hari ini Bapak Ibu, malam hari ini penentuan nasib kita di akhirat nanti Bapak Ibu. Orang-orang yang meninggalkan kita, kita doakan juga Bapak Ibu. Doa kita melalui salat ini akan sampai kepada Allah SWT melalui malaikatnya dari langit Bapak Ibu yang saya hormati. Bapak Ibu kita yang sudah meninggal dunia Bapak Ibu, Bapak Ibu yang sudah meninggal dunia, teriaki dengan nasihat Rasulullah Bapak Ibu, engkau akan dituntut nanti ada di akhirat oleh Bapak Ibu kita. Mungkin adik kita, kakak kita yang sudah meninggal, kita nggak tahu di mana dia, diterimakah dia oleh Allah, diterima dia oleh munkar dan nakir, kita tidak tahu. Malam hari ini kita teriakkan itu Bapak Ibu, dengan barokahnya beliau Ghaus, dengan sahabatnya Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Malam hari ini orang tua kita Bapak Ibu yang meninggal maupun yang tidak meninggal dunia, malam hari ini kita doakan kepada Allah, jangan sampai tutup menutup Bapak Ibu nanti di akhir Bapak Ibu yang saya hormati. Kita dengan orang tua kita Bapak Ibu, mari hadirin Al-Fatihah. Sekali, siap Muhammad 100 kali Bapak Ibu. Dapat satu minggu bermimpi lagi Bapak Ibu hormati. Di akhirat dia bermimpi bersama Rasulullah SAW lagi Bapak Ibu hormati. Tapi dalam mimpinya ini tersenyum Rasulullah SAW dan melambaikan tangannya mengajak kami terbang ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu hormati. Ternyata yang membuat Rasulullah SAW ini tahu itu umatnya atau bukan, ternyata tandanya adalah kita selama di dunia bersolawat nanti ikhlas atau tidak pada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu. Kita malam hari ini mau bermujahadah Bapak Ibu, mau bersolawat pada Rasulullah SAW. Apapun yang Anda punya masalah, terutama kita mendoakan ini Anda dan anak kawan Idian Bapak Ibu, tidak akan diterima oleh Allah, sulit diterima oleh Allah doa kita jika kita tidak menyebut nama beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu Bapak Ibu hormati. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam Bapak Ibu tidak diampuni Allah dengan Siti Hawa 200 tahun lamanya tidak diampuni, tapi ketika menyebut nama Muhammad Bapak Ibu langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu hormati. Malam hari ini Bapak Ibu
Yang Anda sekarang ini mengantuk Bapak Ibu, lawan kantuk Anda Bapak Ibu dihormati. Kan malam hari ini Anda punya pikiran masih kesana kesini, punya pikiran uangnya, punya pikiran rumahnya, punya pikiran artinya itu mana, anaknya dan siapapun. Tanyakan semua itu, berpikirlah satu, selamatkan saya baginda Nabi nanti di akhir baginda Nabi. Karena dosa dolim saya sangat banyak sekali. Lumuran itu membungkus diriku di dalam Allah SWT. Jika engkau tidak ada, maka aku akan celaka dan hancur binasa baginda. Jangan sampai kita bersama menyebut-nyebutnya Sayyidi Rasulullah. Hati kita masih kemana-mana. Ini sama hanya kita tidak menghargai dan menghormati beliau baginda Rasulullah SAW. Dalam mi'rajnya baginda Nabi ketika esok itu naik untuk pada arsy Allah SWT, langit 1 sampai 7 Bapak Ibu, semua malaikat menghormat kerawan beliau baginda Nabi. Tapi ada satu malaikat yang dia tidak menghormat baginda Nabi karena dia bingung, saya ingin sujud pada Allah tapi ini ada Muhammad lewat, dia memilih sujud kepada Allah SWT. Hingga Allah berkata, ya Jibril, siapa malaikat satu itu tidak menghormat Muhammad kasihmu? Dia adalah, yaitu malaikat Rasul sujud. Dia tetap sudah tidak menghormati kekasihku, maka lempar dia dari langitku ini ya Jibril. Kita sebenarnya bisa sampai dicap, distempel oleh Allah SWT seperti menghina dia bagi Rasulullah SAW. Mari kita selamatkan anak kita nanti Bapak Ibu diselamatkan. Kesempatan Bapak Ibu kita sudah meninggal dunia Bapak Ibu hormati. Mumpung Rasulullah ada di sini Bapak Ibu, mumpung baginda Nabi ada di sini, sengaja kamu mengajak kita untuk berasa di sini. Rasulullah ada di sini Bapak Ibu, rasakan itu Bapak Ibu hormati. Jika umat Rasulullah mengaku pencinta baginda Nabi Bapak Ibu, jika ada nama Muhammad ini ada di suara di telinganya, tapi tidak ada getaran sedikit pun di hatinya, perlu dipertanyakan keimanannya pada Muhammad Rasulullah SAW Bapak Ibu. Orang itu ya Bapak Ibu hormati, ini adalah pecinta beliau baginda Rasulullah SAW Bapak Ibu, tapi tidak bergeming sedikit pun hatinya Bapak Ibu. Bagaimana nanti di akhirat sana Bapak Ibu? Mari hadir malam hari ini Bapak Ibu hormati, terutama sekarang masih ada yang remaja yang dosanya mungkin lebih sedikit daripada kami Bapak Ibu. Soalnya anak orang tuamu yang masih kadang-kadang di sini ada Aisyah, dosa kamu tidak ada. Doakan Bapak dan Ibu ini kami Bapak Ibu yang penuh dosa dan sulit ini, ya Rasulullah, jika tidak kau tolong ya Rasulullah, hancur saya nanti ya Rasulullah. Malam hari kita mau berdoa ya Rasulullah, jika kau tidak menolong kami tidak menyebut Allah SWT, tidak diterima doa kami pengawal dia di Makassar ini ya Rasulullah. Mari hadirin hadirin, semua kata mulai kata Allah menyebarkan hujan nanti Bapak Ibu, hadirkan beliau Rasulullah SAW di tengah-tengah kita ini Bapak Ibu hormati. Jika kita berdoa tidak ada kelihatan sedikit pun di hati kita Rasulullah SAW, maka doa kita tertolak Bapak Ibu yang hormati. Mujahadah kita malam ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu hormati. Penyelamat kita satu, beliau baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW Bapak Ibu. Mari hadirin, jangan keraskan hatimu Bapak Ibu, karena itu adalah satu syarat dari Allah SWT. Jika engkau keras hatimu, aku sulit berada di hati seorang yang keras hatinya. Ibu hormati, Allahumma ya Rahim Salli wa sallim Allahumma ya ismika Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Allah yang tidak tampak tapi getarannya sangat
besar sekali. Rasulullah SAW tidak begitu kelihatan, tapi membuat merinding bulu kudu kita mencatat. Dan beliau sang guru, sang pemilik acara ini selalu berjiwa dan kelopak mata kita. Adakah itu semua terlihat para remaja? Ataukah tidak sama sekali? Ada getaran di hati kita, ada beliau, roh beliau baginda Rasul. Hati tidak ada sama sekali. Adakah di jeritan hati kita yang paling dalam ketakutan kepada Allah atas dosa dan dolim kita? Kalau tidak ada, bertanda iman kita hancur para remaja. Mari kita berdoa para bapak, para remaja, orang tua kita ini. Malam hari ini para remaja, syarat diijabahnya doa kata Rasulullah. Orang yang berdoa kepada Allah harus betul-betul mampu melihat ke belakang atas dosa dan dolimnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sholat Bapak Ibu setiap hari remaja, tapi sholat kita masih syariat. Kita mau ampun akan dibimbing remaja. Atau bahkan kita nggak pernah sholat sama sekali. Kita mohon ampun dan bimbingan Rasulullah malam hari ini. Mari semua yang hadir, terutama orang tua kita yang belum mengenal ilmu ini, belum akhirnya kita doakan malam hari ini. Anak kita, adik kita, orang tua kita yang sudah meninggal para remaja, orang tua kita yang masih sekarang bersama-sama, belum tentu nanti di akhirat kita bersama mereka. Kan dalam satu kitab diterangkan para remaja, nanti di depan Allah yang di bawahnya ada neraka, di atas ada surga. Semua gotok-gotokan, semuanya bertengkar, saling jatuh menjatuhkan nanti. Di sini dia enak-enak hidup bersama satu rumah, bahkan satu raja dengan anak istri. Nanti di sana saling menjatuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut hak dan kewajiban. Malam hari ini mari kita hak dan kewajiban kita lebur jadi satu, saling memaafkan. Remaja antara dirinya dengan temannya, antara diri dengan orang tuanya yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Walau orang tua itu sekarang katakanlah pisah Bapak dan Ibu, kita wajib mendoakan orang tua itu para remaja. Walaupun orang tua itu sekarang Bapak Ibu tidak merintahkan kamu, tapi dia itu adalah penyebab adanya diri kamu di dunia ini para remaja. Jika engkau tidak mau mendoakan remaja, Allah Rasulullah mengutukmu para remaja. Karena kamu ada ini bukan langsung dicintai oleh Allah, tapi melalui penyebab hubungan seksual orang tuamu itu. Jika engkau tidak betul-betul mendoakan orang tua kamu agar diampuni oleh Allah SWT malam hari ini, engkau tidak dilihat Rasulullah SAW remaja. Untuk itu remaja cintai, semua yang di sini menangis. Saya yakin tidak ada yang tidak punya orang tua. Semua punya orang tua di sini remaja. Kalau ada yang tidak punya orang tua, durhaka kamu remaja. Durhaka malam hari ini, Tuhan durhaka kamu remaja. Mari kita cintai agar malam hari ini diterima oleh Allah. Mari kita betul-betul menyebut dan menyebut pada Rasulullah SAW. Nabi Adam 200 tahun tidak diampuni oleh Allah. Siti Hawa tidak diampuni oleh Allah karena dosa makan buah kulit, tapi menyebut Muhammad satu kali diampuni oleh Allah SWT. Malam hari ini sebesar apapun dosa Bapak Ibu kita remaja, sebesar apapun dosa diri kita, Allah akan mengampuni malam hari ini. Jika engkau betul-betul yakin dan tidak keraguan pada beliau kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hilangkan semua keraguan-keraguanmu itu, wahai remaja. Bukankah Allah sudah memberikan satu bukti, wahai remaja? Banyak pengalaman-pengalaman rohani yang dirinya ketika dimasukkan di neraka, tapi Rasulullah menangis, mohon pada Allah ampuni, diangkat oleh Allah SWT karena sebab jasa dari Rasulullah SAW. Malam hari ini kita mohon hadirin para remaja cintai, jangan lupa sebelum Rasulullah meninggal dunia berkata pada Sayyidina Ali, pada Fatimah, anakku kesini engkau, kiranya bapak akan dibunuh oleh Allah SWT. Entah nanti tak besok aku akan membisikkan di telingamu, barang siapa umatku nanti kalau aku meninggal dunia, dia bersoal kepadamu, mohon padamu dengan sholawatku di atas kuburku, di makamku, di Madinah, di masjidku. Dengarkan padanya, sesungguhnya aku tidak mati, aku mendengarkan dia dan aku mohonkan pada Allah apa yang jadi permohonan dia kepada Allah SWT, dan aku akan mohon sampai ijabah doa itu.
wahai adikku, wahai Ali, sampai pada umatku nanti kalau aku meninggal dunia, wahai Ali, dimanapun berada mereka ada sholawat kepadaku, dia minta salam padaku, minta tolong padaku atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Tuhanku, walaupun aku sudah meninggal jasadku, rohku akan menghampiri dan mencari orang bersolawat itu, dan aku akan dengarkan dia, dan akan mohon pada mahajaduka, wahai umatku, kamu punya permohonan apa pada Allah, akan kusampaikan dan dijawab oleh Allah SWT. Malam hari ini baru aja, malam hari ini ada Rasulullah SAW, rohnya ada di sini. Jika engkau tidak betul-betul mohon pada Allah SWT, mustahil tidak guna engkau duduk di sini di rumah Bapak Pujo ini baru aja. Maka dari itu momen ini jangan sampai rugi semua di sini. Satu pun jangan sampai rugi. Aku yakin keraguan hilangkan apabila baginda aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbaca cintai yang tidak bisa Allah itu cukup baca ya Sayyidi ya Rasulullah bayangkan Rasulullah di sini yang sudah bisa jangan cuma diam saja. Engkau sudah hafal. Jika engkau tidak mau Allahumma itu dengan suara berarti kamu bukan orang syariat. Tidak dipakai Rasulullah SAW. Hadirin mari hadirin Al-Fatihah. Tahu menang satu sama lain. Mereka tidak tahu ilmunya hakikat, ilmu syariat. Saling tuding-tuding anaknya nuntut orang tuanya gara-gara orang tua saya ini ya Allah. Jangan kau masukkan saya neraka sendiri, orang tua juga kau masukkan ya. Orang tua juga begitu, kau juga tidak mau dituntut di pondok pesantren, saling tuntut menuntut. Remaja cintai dan bahkan ada yang remaja, dia sudah di pesantren, sudah tahu ilmu syariat, dia masuk, mau dimasukkan di surga, tapi dihalang-halangi oleh malaikat. Tunggu dulu, ada bapak ibumu yang mau diceburkan di neraka sana. Kau harus ikut bertanggung jawab atas bapak dan ibumu. Mari malam hari kita berdoa pada Allah agar jangan sampai diri kita, keluarga kita, orang tua kita masuk di neraka. Malam hari kita mohon pada Allah, pada Rasulullah SAW akan disyafaati, akan tersinari taufik hidayah Allah SWT. Dan dalam malam hari ini tangisan kita, air mata kita menjadi saksi bisu nanti. Karena ada satu kitab ketika kita orang atau remaja atau orang tua yang mau dimasuk neraka, ada segerombolan orang memohon pada Allah, ya Allah jangan dimasukkan si fulan. Siapa engkau? Aku adalah air mata tangisnya di dunia dulu, itu aku. Semua akan membela kita nanti di akhir hadirin. Mari hadirin Allahumma bi ismika wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibarat salam alaihi wasallam ya Allah ya Allah Allahumma bi ismika wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibarat salam alaihi wasallam ya Allahumma bi ismika wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibarat salam Balik